Halo guys, selamat datang lagi di channel Firhan Ngomongin Cinta. Bukan channel Firhan kalau nggak ngomongin cinta. Anjay. Yoi. Yoi. Ya guys, halo, selamat datang lagi di channel Firhan. Gimana kabarnya? Baik? Oh iya, gimana puasanya? Lancar kan ya? Mudah-mudahan untuk kamu semua yang nonton channel aku, kamu semua diberi kesehatan, kekuatan dalam puasanya untuk hari ini, besok, dan sampai akhir Ramadan nanti. Oke, di video yang kedua ini aku pengen bahas tentang beberapa zona-zona dalam percintaan. Banyak sekali zona-zona dalam percintaan, mulai dari yang menyenangkan sampai yang menyedihkan. Oke, lanjut. Yang pertama yang paling utama, yang paling banyak dipakai oleh kalangan remaja, yaitu friendzone. Friendzone adalah dimana diri kamu cuma dijadikan sebagai teman, atau biasanya si gebetan kamu mengatasnamakan sebagai sahabat. Ya, sahabat, gak lebih. Jadi itu tetap teman. Mampus. Yang kedua, family zone. Family zone adalah dimana diri kamu hanya dijadikan sebagai kakak adikan, atau yang biasanya kita sebut sebagai kakak adikan zone. Ya, intinya kamu hanya sebagai kakak adikan doang sih. Yang ketiga, postman zone. Ya, postman zone. Postman zone adalah dimana ketika kamu dimintain tolong oleh gebetan kamu untuk menyampaikan pesan ke doinya. Bentar. Ketika diri kamu dimintain tolong oleh gebetan kamu untuk menyampaikan pesan ke doinya, ya berarti gebetan kamu udah punya pacar. Yang keempat ini adalah smart zone. Zona dimana biasanya zona ini dialami oleh para jomblo yang memiliki IQ tinggi, atau yang biasanya kita sebut sebagai pintar lah. Jomblo tapi pintar. Ya, itu smart zone. Smart zone adalah ketika kamu diminta tolong oleh gebetan kamu untuk mengerjakan tugas atau membantu tugas. Ya. Yang kelima, prototype zone. Prototype zone itu adalah di mana diri kamu cuma sebagai contoh. Ingat, contoh. Jadi, yang keenam, cie zone. Cie zone adalah di mana diri kamu dan gebetan kamu hanya dijadikan sebagai cie-ciean. Ya. Cie zone. Yang ketujuh, driver zone. Driver zone itu adalah di mana diri kamu hanya dijadikan sebagai supir sama gebetan kamu. Mampus. Nah, biasanya zona ini terjadi oleh para jomblo yang terlalu lama PDKT. Dan biasanya ini zona setelah gebetan kamu mau diajak jalan sama kamu. Jadi intinya kamu cuma dijadikan sebagai supir sama dia. Yang kedelapan adalah best friend zone. Best friend zone adalah di mana zona-zona percintaan berawal dari persahabatan yang murni 100% dari awal. Namun seiring berjalannya waktu, kamu bakal merasakan perasaan yang beda terhadap gebetan kamu. Terhadap best friend kamu. Dan biasanya zona ini akan berakhir pada friend zone. Ya, jadi kamu turun satu best friend zone jadi friend zone. Mampus. Yang kesembilan, papa mama zone. Nah, zona ini terjadi pada orang dewasa kelas 3 SD. Garing. Biasanya siswa-siswi kelas 3 SD
yang sudah mulai dewasa sejak dini pada menggunakan pacaran itu memakai papa mama zona. Ya, lagi-lagi itu teman. Yang ke-10, curhat zone. Nah, zona ini dimana biasanya gebetan kamu bercurhat sama kamu tentang kesedihan atau kesenangan. Ya, tapi sih kebanyakan sedihnya doang sih yang diceritain ke kamu. Lagi-lagi kamu cuma dijadiin sebagai tempat persinggahan doang. Dan setelah dia kembali senang, kamu dilupain sama dia. Mampus. Intinya sekali lagi kamu cuma dijadiin sebagai teman. Lagi. Yang ke-11, curhat zone. Nah, curhat zone ini terjadi. Bentar. Salah. Yang ke-11, ngabuburit zone. Ngabuburit zone biasanya terjadi ketika kamu diminta tolong sama gebetan kamu untuk menemani ngabuburit. Ya. Ngabuburit menunggu buka. Nah, setelah jam 6 zona ini berakhir karena azan berkumandang. Dan fase ini lagi-lagi kamu ditinggal oleh gebetan kamu. Dan ngabuburit zone ini biasanya terjadi dari jam 1 siang sampai jam 6 sore doang, guys. Ya, jadi zona ini satu-satunya yang punya masa tenang. Yang ke-12 adalah kakek nenek zone. Kakek nenek zone itu biasanya terjadi setelah papa mama zone. Dan biasanya terjadi oleh orang-orang yang lebih dewasa, yaitu TK, bukan SMP, bukan. Biasanya bocah SMP ini menggunakan kalimat sayangnya itu kakek nenek zone. Ya, jadi kamu tua sejak dulu. Dan yang ke-13 yang paling terakhir dan ini yang paling epic, guys. Dan kamu jangan sampai terjadi dalam zona ini. Dan jangan terjebak oleh zona ini. Yang ke-13 ini yaitu almarhumah zone. Zona ini biasanya kamu jomblo, kamu ngejar gebetan kamu sampai kamu meninggal, guys. Masya Allah. Al-Fatihah. Oke, itu beberapa contoh zona-zona dalam percintaan menurut versiku. Ya, sampai sini aja di video kali ini. Thank you so much for watching my video. Ingat, jangan lupa klik tombol subscribe dan tulis saran kamu di komen aku harus ngapain di video selanjutnya. See you on the next video.